Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6. Untuk kali ini pembelajaran daring adalah mata pelajaran IPA ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang gerakan bumi, bulan maupun matahari. Untuk pertemuan yang pertama tentang gerakan bumi, bulan, matahari nanti akan dijelaskan lebih dulu, yaitu apa itu yang dimaksud rotasi revolusi bumi maupun akibat-akibat yang ditimbulkan oleh rotasi maupun revolusi bumi. Simak baik-baik ya video pembelajaran untuk hari ini. Kita belajar hari ini yaitu tentang pergerakan bumi, bulan, dan matahari. Untuk pertemuan hari Selasa ini akan kita bahas apa itu yang dinamakan rotasi revolusi bumi maupun akibat yang ditimbulkan. Ini nanti yang kita pelajari secara lengkap anak-anak ya. Yang kita pelajari secara lengkap bumi itu nanti kita pelajari tentang rotasi revolusi juga dengan kalendernya maupun bulan ya, revolusi maupun rotasi, kalender hijriah dan nanti di materi yang terakhir nanti adalah gerhana matahari maupun terjadinya gerhana matahari maupun terjadinya gerhana bulan. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Sebelum kita belajar tentang gerakan bumi ya, di alam semesta ini anak-anak, matahari itu adalah sebagai pusat tata surya. Semuanya adalah bersumber dari matahari ya. Sedangkan bumi ini juga termasuk merupakan planet anggota dari tata surya. Dan bumi juga memiliki satu satelit alam ya, yaitu bernama bulan ya. Jadi bumi memiliki satu buah satelit alam yang bernama bulan. Begitu ya anak-anak ya. Sedangkan bumi dan bulan nanti akan kita pelajari tentang rotasi maupun revolusinya ya. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke materi berikutnya. Gerakan bumi anak ya. Gerakan bumi itu ada dua macam anak ya, yaitu rotasi dan revolusi ya. Ulang lagi ya, bumi mempunyai dua macam gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi ya. Apa yang dinamakan rotasi, apa yang dinamakan revolusi bumi, kita ikuti penjelasan berikutnya. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi ya. Jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi itu berputar pada sumbunya. Satu kali rotasi ini memerlukan waktu 24 jam. Boleh dikatakan satu hari. Karena satu hari itu memerlukan waktu 24 jam. Sekali lagi, satu kali bumi berputar pada porosnya ini memerlukan waktu berapa anak? Waktu 24 jam. Oke ya. Ini pengertian dari rotasi bumi. Gerak rotasi bumi ini ternyata anak-anak menyebabkan berbagai peristiwa ya, yang terjadi. Jadi karena bumi berputar pada porosnya, ini terjadi beberapa peristiwa akibat dari rotasi bumi itu sendiri. Oke, apa akibatnya? Kita lanjut. Akibat
Yang pertama, dari rotasi bumi terjadinya siang dan malam. Anak-anak tentunya merasakan bahwa kita mengalami siang hari dan kita mengalami malam hari. Jika matahari menyinari bumi, maka pada waktu itu dikatakan siang hari. Sedangkan matahari tidak menyinari bumi, maka dikatakan waktu itu adalah malam hari. Itu akibat dari bumi berputar pada porosnya. Ya, akibat dari bumi berputar pada porosnya, akibat dari rotasi bumi menyebabkan di bumi terjadi siang dan malam. Oke ya anak-anak ya. Untuk buktinya nanti ada beberapa video yang bisa disampaikan. Oke, kita lanjut. Akibat dari rotasi bumi yang kedua. Akibat rotasi bumi yang kedua terjadi gerak semu harian matahari. Ya. Apa itu gerak semu harian matahari? Seakan-akan anak-anak ya, seakan-akan matahari itu berputar, terbitnya di timur. Seakan-akan matahari itu berputar dan akhirnya matahari itu tenggelam pada sisi barat. Padahal sebetulnya yang berputar itu adalah bumi. Mataharinya tetap bersinar. Mataharinya tetap bersinar, tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi. Sehingga yang kita rasakan, yang kita lihat di permukaan bumi anak-anak, seakan-akan matahari itu berputar dimulai dari arah timur dan tenggelamnya ke sisi barat. Gerakan seperti itu dinamakan gerak semu harian matahari. Gerak semu artinya matahari seakan-akan bergerak, padahal yang bergerak adalah bumi. Begitu ya anak-anak ya, yang dinamakan gerak semu harian matahari. Itu akibat yang kedua. Jadi akibat yang kedua dari bumi berputar pada porosnya, seakan-akan matahari yang berputar, yang dinamakan gerak semu harian matahari. Oke, akibat yang kedua anak-anak. Akibat yang kedua dari bumi berputar pada porosnya, ini terjadi perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia anak-anak. Contoh saja yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini satu negara, ini perbedaan waktu dibedakan menjadi 3, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian ini timur ya Wita adalah waktu Indonesia bagian tengah. Satu negara saja mengalami perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu inilah akibat dari rotasi bumi. Ya. Kalau ini perlu diperjelas lagi anak-anak ya. Selisih waktu antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah, ini selisih waktunya adalah 1 jam. Waktu Indonesia barat dengan waktu Indonesia timur, selisihnya adalah 2 jam. Sehingga Wib ke Wita 1 jam, Wita ke Wit 1 jam. Ya, masing-masing daerah selisihnya adalah 1 jam. Misalkan hari ini di Surabaya pukul 6, waktu Indonesia Tengah ini sudah pukul 7, waktu Indonesia bagian tengah sudah pukul 7, dan waktu Indonesia bagian timur sudah pukul 8. Ya begitu ya anak ya. Nah, satu kali rotasi bumi tadi sudah dijelaskan bahwa
Bumi berotasi untuk satu kali ini memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari, dan jarak tempuhnya sejauh 360 derajat. Dari mana asal bahwa setiap waktu itu selisih 1 jam? Asalnya dari sini anak-anak, ya. Karena bumi berputar satu kali rotasi itu memerlukan waktu 360 derajat. Sedangkan waktu yang dibutuhkan itu adalah 24 jam. Sehingga 360 dibagi 24 jam. Sehingga mempunyai nilai 15 derajat. Jarak di bumi setiap selisih 15 derajat ini ditentukan perbedaan waktunya adalah 1 jam. Ya, jadi setiap di tempat bumi ini berjarak 15 derajat, maka kedua tempat itu memiliki perbedaan waktu selama 1 jam. Begitu anak-anak, ya. Ini garis kemiringannya ini 23,5 derajat anak-anak, ya. Jadi agak miring, ya. Oke, di sini ada garis bujur, di sini juga ada garis lintang. Garis bujur ini menunjukkan bahwa bumi terbelah timur dan barat. Sedangkan garis lintang ini bumi terbelah utara dan selatan. Ini garis lintang membelah bumi menjadi dua, yaitu utara dan selatan, ini garis lintang. Sedangkan garis bujur membelah bumi timur dan barat. Oke, sampai di sini paham anak-anak, ya. Jika nanti ada pertanyaan silakan di chat saja di tim. Begitu ya anak-anak, ya. Bisa dilanjut. Oke, kita lanjutkan. Akibat dari rotasi bumi yang keempat, yaitu terjadinya perbedaan kecepatan gravitasi di permukaan bumi. Ya, diulangi lagi. Akibat keempat adanya rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya menyebabkan perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Mengapa hal itu sampai terjadi? Karena bumi itu berbentuk tidak bulat sempurna, anak, ya. Jadi di bagian bumi pepat di bagian kutubnya. Jadi di bagian kutubnya itu agak pepat, agak memipih begitu, ya. Nah, bentuk ini mengakibatkan jari-jari bumi di daerah kutub dan khatulistiwa akan berbeda. Dengan perbedaan ini, maka terjadilah yang dinamakan percepatan gravitasi bumi. Oke ya anak-anak, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa rotasi bumi menyebabkan ada 4 kejadian, ada 4 peristiwa. Yang pertama terjadinya siang malam. Yang kedua adalah apa tadi anak-anak, ya? Yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Ya, gerak semu harian matahari tadi seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Yang ketiga adalah perbedaan waktu di setiap daerah di bumi ini. Jadi ada perbedaan waktu, ya. Yang di Indonesia sendiri sudah dibagi 3 waktu, yaitu daerah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah. Nah, demikian juga di belahan bumi negara-negara lain juga berbeda dengan ada terjadi perbedaan waktu di Indonesia dengan negara-negara lain. Dan yang keempat ini adalah perbedaan kecepatan gravitasi yang ada di permukaan bumi. Ini disebabkan karena rotasi bumi. Oke, sampai di sini anak-anak, ya, penjelasan mengenai rotasi bumi. Kita lanjut anak-anak tentang revolusi bumi. Bumi itu dijelaskan di awal, bumi mengalami 2 perputaran, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Ya, rotasi bumi sudah kita bahas
dan yang sekarang adalah revolusi bumi. Apa itu revolusi? Revolusi bumi itu artinya bumi itu berputar mengelilingi matahari. Ya, bumi berputar mengelilingi matahari. Gerakan bumi mengelilingi matahari ini disebut revolusi bumi. Oke ya. Jadi revolusi bumi adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Untuk satu kali revolusi ini memerlukan waktu 1 tahun, yaitu tepatnya 365 1/4 hari. Ya, jadi kalau rotasi tadi, satu kali rotasi bumi memerlukan waktu 1 hari 24 jam. Sedangkan revolusi bumi ini memerlukan waktu 1 tahun, yaitu sekitar 365 1/4 hari. Revolusi bumi sama dengan rotasi bumi. Dengan adanya bumi berputar mengelilingi matahari, ini ada beberapa pengaruh terhadap di bumi. Oke, apa saja itu? Yang pertama, terjadinya pergantian musim. Ya, di Indonesia saja terjadi 2 musim, anak-anak ya. Musim panas atau kemarau dan musim penghujan. Apalagi di negara-negara lain. Di negara-negara lain ada yang mengalami musim semi, ada yang mengalami musim gugur. Ya, kalau di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Sedangkan di negara barat ini ada 4 musim: musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Begitu ya anak-anak ya. Jadi revolusi bumi mengakibatkan terjadinya pergantian musim. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat anak-anak. Ya. Pergantian musim akibat revolusi bumi. Ya. Ini matahari, ya, ini bumi berputar mengelilingi matahari, anak-anak ya. Ini bumi berputar mengelilingi matahari. Ya. Ini terlihat adalah garis khatulistiwa. Ya. Oke. Sekitar tanggal 21 Juni begitu ya, sekitar itu tidak tepat ya. Bumi tepat ada di garis khatulistiwa. Maka pada tanggal ini bumi mengalami musim panas. Jadi menyinari ya, menghadap ke matahari. Jadi sekitar ini mengalami musim panas. Oke ya, bumi itu berputar mengelilingi matahari berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Ya, sekitar bulan September ya, sekitar bulan September. Nah, di sini terjadi musim gugur, ya. Kemudian berputar lagi. Nah, ini membelakangi begitu ya. Jadi di sini adalah musim dingin, dan di sini adalah sekitar bulan Maret, bulan Desember ya, musim dingin. Dan ini sekitar 21 Maret di negara barat ya, termasuk ini di negara barat ini mengalami musim semi. Jadi antara dari musim dingin menuju musim panas ini ada terjadi di antara musim dingin menuju ke musim panas, terjadi musim semi ya. Setelah semi baru musim panas. Kemudian dari musim panas menuju ke musim dingin ini terjadi musim gugur. Begitu ya. Untuk lebih lengkapnya penjelasannya lihat tabel ini anak-anak ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke ini tadi ya, perbedaan peristiwa akibat dari revolusi bumi yang berputar bumi berputar mengelilingi matahari, ini mengakibatkan seolah-olah yang dinamakan gerak semu tahunan ya. Awas, berbeda dengan gerak semu harian ya. Itu gerak semu harian tadi akibat dari rotasi bumi. Sekarang ini akibat revolusi bumi. Akibat revolusi bumi yang kedua yaitu gerak semu tahunan matahari ya.
Apa itu gerak semu tahunan matahari? Ini dilihat. Yang tengah ini adalah garis khatulistiwa. Ya, kecondongan bumi ini sekitar 23,5 derajat. Lintang utara juga 23,5 derajat dan lintang selatan. Sekitar bulan Maret ini terlihat matahari tepat di garis khatulistiwa. Ya, tepat di garis khatulistiwa. Kemudian sekitar bulan Juni seakan-akan matahari bergerak bergeser, ya, bergeser ke arah utara, ya, bergerak ke arah bergeser, seakan-akan bergeser. Padahal matahari tetap yang bergerak, yang mengelilingi, yang bergeser adalah buminya. Oke ya, sekitar itu. Kemudian sekitar bulan September matahari seakan-akan bergerak lagi, tepat pada khatulistiwa, ya. Dan demikian juga bulan Desember seakan-akan matahari juga bergeser ke arah selatan, ya. Demikian kembali lagi ke arah khatulistiwa, demikian seterusnya, Nana, ya, sepanjang tahun, ya. Maka dikatakan gerak semu tahunan matahari. Jadi seolah-olah matahari yang bergerak, yang bergeser, padahal sebetulnya bumilah yang mengelilingi matahari. Oke, begitu penjelasannya, anak ya. Nah, ini tadi yang penjelasan yang tadi, anak ya. Ya, penjelasan yang tadi anak-anak bisa pelajari lebih detail lagi. Ya, dibaca-baca. Jika nanti ada pertanyaan silakan chat, ditanyakan apa yang kurang jelas. Begitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, pembahasan tentang gerakan rotasi dan revolusi bumi cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nanti bersambung, masih banyak materi yang belum dijelaskan, ya. Untuk memperdalam atau untuk mengetahui sejauh mana penjelasan dari gerakan rotasi revolusi bumi, ada 5 nomor soal, tolong dikerjakan, ditulis rapi di buku, pakai pulpen ya, jangan pakai pensil karena nanti tidak terlihat kalau dikoreksi. Difoto seperti biasa lalu diupload di tim. Tolong semuanya ngupload di tim. Kalau memang tidak ada masalah, diupload di tim, bukan dikirim lewat WA. Tolong ya anak-anak ya. Oke anak-anak, untuk materi IPA kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin lain waktu kita akan bersambung materi-materi selanjutnya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.